Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Ikrayam Riza Wahyu dengan NIM 2233847. Kali ini saya akan membawakan tugas presentasi, yaitu tugas performa termal dan energi bangunan, ya, mengenai teknik pendingin pasif. Kali ini saya akan membahas teknik pendingin pasif, yaitu yang pertama itu membran reflektif, yang kedua itu phase change material, dan yang ketiga itu green roof. Yang pertama akan saya bawakan yaitu membran reflektif. Membran reflektif atau cool roof adalah, atau lebih dikenal dengan istilah cool roof, adalah lapisan atau penutup atap yang dirancang untuk memantulkan sinar matahari dan mengurangi penyerapan panas ke dalam bangunan. Ini merupakan salah satu metode dalam pendinginan pasif, yaitu strategi desain bangunan yang memanfaatkan elemen alami untuk menjaga suhu ruangan tetap nyaman tanpa menggunakan sistem pendingin aktif seperti AC. Prinsip kerja membran reflektif atau cool roof. Yang pertama itu refleksi sinar matahari. Cool roof memiliki permukaan yang cerah dan reflektif, biasanya putih atau perak. Permukaan ini mampu memantulkan sebagian besar sinar matahari, termasuk radiasi ultraviolet atau UV dan radiasi inframerah atau IR. Dengan memantulkan cahaya, jumlah panas yang diserap oleh atap menjadi jauh lebih sedikit. Yang kedua yaitu pengurangan transfer panas. Karena lebih sedikit panas yang diserap, suhu permukaan atap tetap lebih rendah dibandingkan atap konvensional. Hal ini mengurangi transfer panas ke dalam ruang bangunan sehingga ruangan di bawah atap tetap sejuk secara alami. Yang ketiga yaitu emisi panas. Cool roof biasanya memiliki emisivitas termal yang tinggi. Artinya, material tersebut bisa memancarkan kembali panas ke atmosfer dengan efisien. Selanjutnya itu manfaat membran reflektif atau cool roof. Manfaatnya yang pertama yaitu menurunkan suhu dalam ruangan hingga 2-5 derajat lebih rendah. Yang kedua yaitu mengurangi penggunaan energi untuk sistem pendingin seperti AC. Yang ketiga yaitu meningkatkan kenyamanan termal di dalam ruangan. Yang keempat yaitu mengurangi efek pulau panas perkotaan, urban heat island. Yang kelima yaitu memperpanjang usia atap karena suhu ekstrim berkurang. Contoh dari aplikasi membran reflektif yaitu yang pertama bangunan perumahan di daerah panas atau tropis, yang kedua itu gedung bertingkat dengan atap yang datar, yang ketiga yaitu fasilitas umum seperti sekolah, rumah sakit, gudang, dan pusat perkantoran atau pusat perbelanjaan, yang terakhir itu proyek bangunan ramah lingkungan atau bersertifikat hijau, yaitu green building. Berikut ini merupakan perbandingan antara konvensional roof dengan membran reflektif atau cool roof. Pada konvensional roof, sebagian panas diserap oleh atapnya dan panas tersebut memasuki ke dalam ruangan. Sedangkan pada cool roof, hampir semua radiasi inframerah atau radiasi ultraviolet dipantulkan kembali ke atmosfer. Seperti pada gambar ini. Untuk materi kedua yaitu phase change material. Phase change material atau PCM adalah bahan yang digunakan dalam teknik pendingin pasif karena kemampuannya untuk menyerap, menyimpan, dan melepaskan panas selama proses perubahan fase, biasanya dari padat ke cair atau sebaliknya. Teknik ini sangat berguna saat menstabilkan suhu ruangan tanpa penggunaan energi aktif seperti AC. Contoh perubahan fase yang umum yaitu yang pertama padat menjadi cair, contohnya menyerap panas, pendinginan ruangan. Yang kedua itu cair menjadi padat, contohnya melepaskan panas, pemanasan saat suhu turun. Cara kerja phase change material dalam pendinginan pasif. Pada saat siang hari atau pada saat suhunya naik, PCM akan menyerap panas dari lingkungan dan mencair. Hal ini membantu menurunkan suhu ruangan. Yang kedua itu pada saat malam hari atau pada saat suhu turun. PCM membeku dan melepaskan panas yang disimpannya.
Hal ini membantu menjaga suhu tidak terlalu dingin. Keuntungan dan tantangan phase change material. Keuntungan menggunakan PCM yang pertama yaitu efisiensi energi, mengurangi beban AC atau sistem HVAC. Yang kedua itu kenyamanan termal, menstabilkan suhu dalam rentang nyaman. Yang ketiga itu ramah lingkungan, tidak memerlukan energi eksternal yang untuk bekerja. Yang keempat itu desain yang fleksibel, bisa diintegrasikan dengan berbagai material bangunan. Untuk tantangan menggunakan PCM, yang pertama itu biaya awal yang lebih tinggi karena teknologi dan bahan yang lebih kompleks. Yang kedua itu efisiensi tergantung terhadap iklim, kurang efektif jika tidak ada perbedaan suhu siang dan malamnya yang signifikan. Yang ketiga itu keterbatasan kapasitas panas, tidak bisa menyimpan panas berlebih jika volumenya kecil. Aplikasi phase change material dalam bangunan. Yang pertama itu dinding dan platform berlapis PCM. Fungsinya itu menyerap panas pada siang hari dan menjaga kenyamanan termal. Yang kedua itu panel PCM di atap. Fungsinya mencegah panas masuk dari radiasi matahari langsung. Yang ketiga itu plesteran atau pelapis dinding dengan mikro enkapsulasi PCM yang bisa dicampur dengan material bangunan biasa. Contoh-contoh material PCM. Yang pertama itu ada parafin. Jenis PCM ini memiliki suhu antara 18 sampai 30 derajat Celcius. Contohnya yaitu oktadekana dan eikosana. Yang kedua itu ada garam hidrat. PCM jenis ini memiliki suhu antara 25 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius. Contohnya yaitu Glauber salts atau rumus kimianya Na2SO4 IOH2O. Yang ketiga yaitu ada asam lemak. Jenis PCM ini memiliki suhu antara 20 sampai 30 derajat Celcius. Contohnya stearat dan palmitat. Materi selanjutnya yaitu green roof. Green roof atau atap hijau adalah salah satu teknik pendingin pasif yang memanfaatkan tanaman hidup dan media tanam di atas atap bangunan untuk mengurangi suhu dan meningkatkan kenyamanan termal. Selain fungsinya sebagai insulasi termal, green roof juga memberikan manfaat lingkungan dan estetika. Green roof menyerap panas, mengurangi radiasi matahari langsung ke bangunan, dan meningkatkan efisiensi termal. Cara kerja green roof dalam pendinginan pasif. Yang pertama ada evapotranspirasi, yaitu proses penguapan air dari tanah dan transpirasi dari tanaman yang membantu menyerap panas dari lingkungan sekitar. Yang kedua ada penyerapan dan pemantulan radiasi. Tanaman dan tanah menyerap dan memantulkan sebagian radiasi matahari sehingga mengurangi panas yang masuk ke bangunan. Yang ketiga ada isolasi termal alami. Lapisan media tanam dan vegetasi bertindak sebagai isolator panas, mengurangi fluktuasi suhu di dalam ruangan. Jenis green roof. Jenis green roof ada dua. Yang pertama yaitu extensive. Jenis ini memiliki ciri-ciri yaitu ringan, tipis, berkisaran antara 5 sampai 15 cm, tanamannya kecil, dan perawatannya rendah. Contohnya ada pada atap rumah dan garasi. Yang kedua ada intensif, yang dimana jenis ini memiliki ciri-ciri tebal, lebih dari 15 cm, tanamannya besar, bisa dilengkapi jalur jalan kaki, perawatannya tinggi. Contohnya pada atap taman dan gedung komersial. Selanjutnya ada manfaat dan tantangan pada green roof. Yang pertama itu ada manfaat green roof. Yang pertama itu mengurangi efek pulau panas perkotaan. Yang kedua itu menurunkan suhu ruangan hingga 2-5 derajat Celcius lebih rendah. Yang ketiga itu menghemat energi. Yang keempat memperpanjang umur atap. Yang kelima meningkatkan kualitas udara dan keanekaragaman hayati. Yang keenam ada menangkap air hujan dan mengurangi limpasan air permukaan. Selain ada manfaatnya, ada juga tantangannya. Yang berikutnya yaitu tantangan green roof.
Tantangan green roof ada 3. Yang pertama, struktur atap harus kuat karena menahan beban tambahan dari tanah, air, dan tanaman. Yang kedua, biaya awal dan pemeliharaan. Biaya awal dan pemeliharaan. Instalasi dan perawatan bisa lebih mahal dibandingkan atap konvensional. Yang ketiga, ada iklim dan pemilihan tanaman. Harus disesuaikan dengan kondisi lokal agar efektif dan tidak mudah mati. Selanjutnya itu ada komponen green roof. Ada beberapa komponen green roof. Yang pertama itu lapisan vegetasi atau tanaman. Yang kedua ada media tanam atau substrats. Yang ketiga adalah lapisan filter. Yang keempat adalah lapisan drainase. Yang kelima lapisan tahan air. Yang keenam pelindung akar. Dan yang ketujuh struktur atap. Mungkin cukup sekian presentasi saya mengenai teknik pendingin pasif. Apabila ada salah dan kurangnya, saya mohon maaf, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.